Ya, selamat pagi dan semangat pagi buat kita semua. Terkhusus peserta didik SMA Negeri 1 Pangururan, kelas 12 B MIPA, kita kembali masuk untuk materi pembelajaran fisika, yaitu kembali dengan saya Bapak R. Simbolon, sebagai guru SMA Negeri 1 Pangururan. Nah, untuk pagi hari ini, kita akan melanjutkan materi kita. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai medan listrik, saat ini juga kita akan melanjutkan materi kita yaitu mengenai hukum Gauss. Bahwa pada materi sebelumnya untuk medan listrik kita sudah mempelajari bagaimana arah garis medan untuk muatan positif dan juga bagaimana arah garis-garis medan untuk muatan negatif. Bahwa sudah kita informasikan bahwa arah garis medan untuk muatan positif selalu menjauhi atau meninggalkan muatan tersebut. Sedangkan untuk muatan negatif selalu mendekati atau menuju muatan tersebut. Nah, untuk garis-garis medan ada beberapa hal yang perlu harus kita pahami. Bahwa yang pertama, bahwa garis-garis medan listrik tidak pernah berpotongan. Ya, tidak pernah saling bersinggungan, tidak pernah saling berpotongan. Lalu yang kedua, bahwa garis-garis medan listrik yang rapat itu menyatakan bahwa kuat medannya juga lebih besar atau lebih kuat. Lalu yang ketiga, bahwa garis-garis medan listrik mengarah keluar itu selalu untuk muatan positif, dan mengarah ke dalam atau mendekati itu untuk muatan negatif. Nah, untuk saat ini kita akan melihat bagaimana itu mengenai flux listrik. Bahwa seperti Bapak ada gambarkan di sana di materi, ada tampilkan 3 gambar, bahwa flux listrik itu didefinisikan sebagai jumlah garis-garis medan listrik yang menembus suatu permukaan bidang. Jadi flux listrik itu adalah berbicara tentang garis-garis medan listrik yang melewati atau menembus permukaan bidang. Nah, kalau kamu perhatikan atau kita perhatikan, permukaan bidangnya itu bisa saja dalam bentuk lingkaran, bisa persegi panjang, tergantung. Nah, berapa banyak dia jumlah garis medan yang menembus permukaan bidangnya, itu dirumuskan dengan flux sama dengan E kali A kali cos theta. Dengan E itu adalah kuat medan listrik, sedangkan A adalah luas permukaan bidang yang ditembus oleh garis medan tersebut. Sedangkan theta adalah sudut antara garis medan dengan garis normal dari permukaan bidang tersebut. Sekali lagi, bahwa theta itu adalah sudut antara garis medan dengan garis normal dari permukaan bidang tersebut. Nah, yang selanjutnya, kalau kita perhatikan dari gambar yang Bapak tampilkan ada 3 gambar, garis medannya itu ada yang membentuk sudut theta terhadap permukaan atau garis normal permukaan bidang seperti gambar yang pertama. Sedangkan gambar yang kedua bahwa arah garis medannya itu sejajar garis normal. Ya. Sedangkan gambar yang ketiga bukan sejajar garis normal. Jadi peserta didik harus mampu menentukan berapa sudut antara garis medan dengan garis normal permukaan bidang tersebut. Nah, itu kira-kira untuk flux listrik. Nah, selanjutnya kita masuk materi mengenai hukum Gauss. Nah, hukum Gauss itu menyatakan jumlah garis medan listrik atau flux listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sama dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut dibagi dengan permitivitas udara dalam kurung epsilon 0. Jadi, hukum Gauss itu dirumuskan flux sama dengan E dikali A kali cos theta sama dengan Q per epsilon 0. Bahwa flux itu tadi adalah jumlah garis medan, sedangkan E adalah kuat medan
listrik, sedangkan A adalah luas permukaan bidang yang ditembus oleh garis medan listrik, sedangkan θ tadi adalah sudut antara garis medan dengan permukaan atau garis normal dari permukaan bidang, sedangkan Q adalah muatan listrik dan epsilon 0 adalah permitivitas untuk ruang hampa udara. Nah, itu kira-kira mengenai hukum Gauss. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan kuat medan listrik antara dua keping sejajar bermuatan listrik. Nah, seperti ada Bapak tampilkan di sana gambar, ada dua keping sejajar. Yang namanya keping sejajar itu modelnya seperti pada gambar. Nah, jika terdapat dua keping sejajar diberi muatan listrik, maka di sekitar keping tersebut akan terdapat medan listrik. Karena benda bermuatan di sekitarnya akan ada medan listrik. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana arah medan listrik di antara dua keping sejajar tersebut? Dengan mengingat kembali konsep bahwa untuk muatan positif selalu meninggalkan muatan tersebut dan muatan negatif selalu menuju atau mendekati muatan tersebut. Dengan konsep tersebut kita perhatikan dari gambar bahwa dia arahnya selalu dari keping pertama menuju keping kedua, atau panahnya itu dari keping bermuatan positif diarahkan menuju keping bermuatan negatif. Nah, sekarang berapa besar kuat medan listrik di antara dua keping sejajar tersebut? Nah, itu didapat dari sana. Pertama dilihat dulu rapat muatannya. Rapat muatannya itu tergantung besarnya muatan per luas penampang dari keping tersebut, yaitu tau sama dengan Q per A. Sedangkan kuat medan listrik di antara kedua keping tersebut itu dirumuskan tau per epsilon 0. Dengan taunya kita ganti Q per A, maka kembali rumus kuat medan listrik di antara dua keping tersebut menjadi E sama dengan Q per A dikali epsilon 0. Nah, kalau keterangannya tadi sudah kita informasikan, Q itu adalah muatan listrik, A adalah luas penampang keping sejajar, tergantung juga kalau modelnya seperti gambar, kalau dia persegi berarti sisi kali sisi, kalau persegi panjang berarti panjang kali lebar, kalau lingkaran ya apa rumus luas lingkaran? Yaitu VR pangkat 2. Itu kira-kira untuk kuat medan listrik antara dua keping sejajar bermuatan listrik. Nah, yang selanjutnya, bagaimana pula untuk kuat medan listrik kalau untuk bola berongga? Ya, kuat medan listrik untuk bola berongga. Nah, seperti gambar, katanya kalau benda atau bola berongga diberi muatan listrik, maka muatan listrik tersebut akan tersebar merata di permukaan bola. Sekali lagi, jika terdapat bola berongga dan diberi muatan listrik, maka muatan listrik akan tersebar merata di permukaan bola. Dalam arti kata, tidak ada terdapat muatan di dalam bola. Kalau tidak ada muatan dalam bola berarti bagaimana? Otomatis kuat medan listriknya sama dengan 0. Nah, yang selanjutnya, dalam hal ini kita akan melihat bagaimana besar kuat medan listrik di tiga posisi. Yang pertama, di dalam bola. Yang kedua, di permukaan bola. Dan yang ketiga, di luar bola. Yang namanya di dalam bola, kalau jari-jari bola R, berarti kalau di dalam bola, kalau misalkan R kecil kita buat jarak dari titik yang ditanya terhadap pusat bola, berarti yang katanya di dalam bola bahwa R kecil harus lebih kecil dari jari-jari. Maka itu tadi kejadiannya E sama dengan 0. Sedangkan yang kedua, yang namanya di permukaan bola, R kecilnya sama dengan jari-jari. Ya, R kecilnya sama dengan jari-jari. Maka dirumuskan E sama dengan K dikali Q per
jari-jari pangkat 2. Kenapa jari-jari pangkat 2? Karena R kecilnya tadi sama dengan jari-jari. Sedangkan yang ketiga, di luar permukaan bola atau di luar bola, otomatis R kecilnya lebih besar dari jari-jari. Kalau R kecil lebih besar dari jari-jari, kuat medan listriknya bagaimana? E sama dengan K dikali Q per R kecil pangkat 2. Jadi posisi R kecilnya boleh kamu lihat seperti yang digambar. Nah, yang selanjutnya setelah selesai kita perhatikan tadi hukum Gauss dan kuat medan listrik. Kembali kita masuk ke materi potensial listrik. Nah, untuk potensial listrik, formulasi energi potensial listrik di sini ada, kalau kamu perhatikan ada di sana lambang usaha. Pada materi usaha dan energi, kita sudah mempelajari atau sudah mengetahui bahwa usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik, usaha itu juga perubahan energi potensial. Nah, pada materi ini diperlihatkan bahwa usaha sama dengan perubahan energi potensial. Nah, kalau kita perhatikan, untuk usaha sama dengan perubahan energi potensial, kalau kita perhatikan gambar di sana ada muatan sumber, yaitu Q, dan ada muatan uji, Q0. Nah, jarak antara muatan sumber dengan muatan uji, jarak pertamanya adalah R1. Nah, sekarang, berapa energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan uji Q0 dari posisi pertama ke posisi yang kedua? Berapa usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan uji dari posisi pertama yaitu Q0 ke posisi kedua yaitu Q0 juga. Nah, di sana kalau kita perhatikan bahwa W12 itu sama dengan perubahan energi potensial sama dengan energi potensial 2 dikurang energi potensial 1. Maka di sana dibuat menjadi K dikali Q0 dikali Q per R pangkat 2. Dalam hari ini adalah bukan R pangkat 2, maaf, tapi per R2 dikurang K dikali Q0 dikali Q pada posisi kedua pertama per R1. Itulah usahanya. Sehingga kalau kamu perhatikan dari rumus kembali dituliskan delta EP12 energi potensial yang diperlukan untuk memindahkan muatan uji dari keadaan pertama ke keadaan kedua sama dengan energi potensial 2 dikurang energi potensial 1 sama dengan K dikali Q0 dikali Q per 1 per R2 dikurang 1 per R1. Nah, itulah usaha atau energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari posisi pertama ke posisi yang kedua. Nah, selanjutnya kita perhatikan beda potensial listrik. Jadi potensial listrik itu didefinisikan sebagai perubahan energi potensial per satuan muatan ketika sebuah muatan uji dipindahkan di antara dua titik. Seperti yang Bapak ceritakan tadi, berapa usaha atau energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan uji dari keadaan 1 ke keadaan 2. Tadi sudah Bapak jelaskan. Sehingga besar potensial listrik untuk memindahkan tersebut itu sama dengan besar delta EP12 per Q0. Sehingga potensial listriknya dirumuskan menjadi K dikali Q kali 1 per R2 dikurang 1 per R1. Sehingga selanjutnya bahwa potensial listrik secara umum dirumuskan V sama dengan K dikali Q per R. Ya, V sama dengan K dikali Q per R. Nah, sekarang persoalannya, bagaimana potensial listrik jika terdapat beberapa muatan listrik?
Nah, karena potensial listrik bukan besaran vektor, tetapi besaran skalar, tidak mempunyai arah, maka potensial oleh beberapa muatan titik itu sama dengan hasil jumlah potensial dari masing-masing muatan tersebut, yaitu K dikali Q1 per R1 tambah K dikali Q2 per R2 tambah K dikali Q3 per R3 dan selanjutnya. Nah, itu kira-kira. Nah, yang selanjutnya kita perhatikan di sana kembali ada hukum kekekalan energi mekanik dalam medan listrik. Bahwa di dalam medan listrik, bahwa energi yang dimiliki adalah energi potensial dan energi kinetik. Kenapa ada energi kinetik? Karena ada muatan yang bergerak. Maka di dalam hukum kekekalan energi mekanik dalam medan listrik, itu dirumuskan energi potensial 1 tambah energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2, yaitu Q dikali V1 ditambah setengah MV1 pangkat 2 sama dengan Q dikali V2 ditambah setengah MV2 pangkat 2. Nah, selanjutnya kita perhatikan hubungan dua keping sejajar. Nah, kalau terdapat dua keping sejajar, seperti gambar, ada positif, keping yang pertama, sedangkan keping yang kedua ada negatif. Yang pertama, kita harus menentukan arah kuat medan listriknya, arah medan listriknya di antara kedua keping tersebut. Nah, ingat, supaya kedua keping tersebut dialiri muatan listrik, pertama harus dihubungkan dulu dengan sumber tegangan seperti gambar. Maka arah garis medannya, kalau kamu perhatikan, selalu keluar dari positif, masuk menuju negatif, seperti gambar. Ya, seperti gambar. Sehingga besar potensialnya menjadi E dikali jarak antara kedua keping tersebut. Sekali lagi, potensial listrik antara titik A dan titik B atau keping A dan keping B itu dirumuskan kuat medan listrik dikali jarak antara kedua keping tersebut. Nah, sekarang bagaimana kalau terdapat kembali konduktor bola berongga yang dibicarakan mengenai potensial listriknya? Nah, sama caranya dengan bola berongga untuk kuat medan listrik. Jika terdapat bola berongga diberi muatan, maka dapat ditentukan besar kuat medan listrik dan potensial listriknya. Bagaimana potensial listrik di dalam bola, di permukaan bola, dan di luar bola. Juga ada 3 poin. Di dalam bola, di permukaan bola, dan di luar bola. Nah, untuk potensial listrik, itu kalau kita perhatikan bahwa potensial listrik di dalam bola sama dengan potensial listrik di permukaan bola yang dirumuskan dengan K dikali Q per R. R yang digunakan adalah jari-jari. Sekali lagi, potensial listrik di dalam bola sama dengan potensial listrik di permukaan bola dirumuskan K dikali Q per jari-jari. Sedangkan kalau di luar bola, otomatis R kecilnya lebih besar dari jari-jari, maka dirumuskan V di luar bola K dikali Q per R kecil. Jadi yang membedakan untuk kuat medan listrik dan potensial listrik untuk bola konduktor berongga, kalau untuk kuat medan listrik di dalam bola tadi 0. Sementara di permukaan bola K dikali Q per R pangkat 2, R-nya adalah jari-jari. Sedangkan untuk potensial listrik di dalam bola dan di permukaan bola nilainya sama, yaitu dengan menggunakan rumus K dikali Q per R. Nah, demikian kira-kira materi pembelajaran yang kita sampaikan pada pagi hari ini, yaitu mengenai hukum Gauss, kuat medan listrik di antara dua keping sejajar, energi potensial listrik, dan bagaimana pula mengenai potensial listrik untuk bola berongga.
Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan peserta didik dapat memahaminya dan memperdalam kembali, terlebih nanti melalui penyelesaian soal-soal. Demikian pertemuan kita pada siang hari ini. Kembali saya ucapkan terima kasih, salam sehat buat kita semua.